Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai penyakit corona. Anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Cindy Yuniarti sebagai moderator, Gina Rahayu, Maya Damayanti, dan Anissa Rimawati. Berikut adalah outline yang akan dibahas di presentasi kali ini. Yang ke-1, penjelasan singkat COVID-19 yang telah mewabah di seluruh dunia. Kedua, gejala yang ditimbulkan. Yang ketiga, mitigasi atau persiapan bencana. Yang keempat, cara pencegahan. Pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Anissa Rimawati. Kepada Teh Anissa Rimawati kami persilahkan. Awal mula penyakit corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini dinamai SARS-CoV dan penyakitnya dinamai coronavirus disease. Diduga awal penyakit berasal dari hewan liar yang membaca virus tersebut dan dikonsumsi masyarakat Wuhan. Kemudian menular dari manusia ke manusia berawal dari kota Wuhan, China dan menyebar hingga seluruh dunia. Virus SARS-CoV-2 merupakan beta coronavirus, diduga berasal dari lawan jenis virus tipe S, ini tipe evolusi dan tipe S. Tipe L lebih umum ditemukan pada penderita penyakit. Virus SARS-CoV-2 memiliki 4 protein struktural. Yang pertama protein spike, yang kedua protein bungkus, protein membran, yang keempat protein nukleokapsid. Protein yang memegang genom RNA, protein S, E, dan M merupakan protein pembentuk pembungkus virus. Protein S memungkinkan virus untuk menempel pada membran sel inang. Virus corona dari hewan ke manusia umumnya menginfeksi hewan kelelawar, babi, dan mamalia kecil. Menyebar dari manusia ke manusia melalui air liur atau tetesan pernapasan. Dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyebab utama wabah penyakit menular di dunia. Tetesan pernapasan tersebut dapat jatuh ke permukaan di sekitarnya dan dapat bertahan pada periode tertentu. Nah, selanjutnya adapun gejala yang ditimbulkan pada COVID-19. Yang pertama ada demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk kering, yang ketiga sesak napas, yang keempat kelelahan. Nah, beberapa lainnya juga yaitu sakit dan nyeri, pilek, sakit tenggorokan, diare atau hidung tersumbat. Nah, selanjutnya ada mitigasi atau persiapan bencana. Adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Terdapat dalam pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak dari bencana. Untuk selanjutnya, materi yang berhala akan dijelaskan oleh Gina. Para Teh Gina, dipersilakan. Selanjutnya, darurat wabah virus corona sedang dihadapi dunia. World Health Organization pun telah mengubah statusnya dari Public Health of International Concern menjadi pandemi.
Dengan penetapan itu, Indonesia pun responsif dengan upaya pencegahan dan penanggulangan. Beberapa kampus telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Demi mencegah meluasnya penyebaran virus corona, inisiatif tanggap darurat atau usaha preventif pun dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun komunitas ataupun organisasi kemasyarakatan. Bencana tidak mungkin bisa ditolak, tetapi segenap kemauan untuk pencegahan dan perlindungan menjadi hal yang sangat mungkin dilakukan dengan rencana mitigasi korban bencana yang lebih besar bisa dihindari. Pentingnya kerjasama dunia relawan merupakan perimbangan atas terjadinya bencana dan disparitas sosial di dalam masyarakat kurang beruntung dan daerah terpencil. Para relawan memiliki latar belakang komitmen pada keinginan dan kecintaan mereka untuk kemanusiaan. Dedikasinya ditunjukkan tak hanya bagi kepentingan negara itu sendiri, tapi lebih karena kepedulian untuk menolong sesama, belajar membina sensitivitas sosial, membuka hubungan dengan beragam etnik dan budaya. Para relawan memberi kontribusi bagi pengembangan sebuah komunitas yang terkena bencana atau sebuah komunitas terbelakang dilandasi kesetaraan hubungan kemanusiaan. Selanjutnya, penyebaran virus corona masih pasif di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Berbagai cara pun dilakukan demi meredam penularan COVID-19 tersebut. Salah satu imbauan yang terus disuarakan pemerintah Indonesia adalah melakukan physical distancing atau pembatasan interaksi fisik. Warga disarankan untuk sebisa mungkin menghabiskan waktu di rumah saja. Imbauan bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah pun terus disuarakan. Kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan physical distancing akan sangat berpengaruh dalam langkah meredam penyebaran virus corona. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum disiplin menerapkan pembatasan interaksi fisik tersebut. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang pembatasan fisik. Kita sudah sepatutnya melakukan interaksi pembatasan fisik yang bisa berupa tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat umum. Kurangi berkumpul ke rumah kerabat atau teman dan menerima kunjungan. Jika terpaksa keluar, jangan lupa menggunakan masker. Tidak mengadakan acara besar yang menyelenggarakan banyak peserta. Jangan dulu berpergian ke luar kota atau ke luar negeri. Hindari berpergian ke tempat wisata. Kurangi frekuensi belanja. Kita juga bisa melakukan bekerja atau belajar di rumah. Jaga jarak minimal 1 meter. Nah, untuk sementara waktu, lakukan ibadah di rumah. Selanjutnya ada pula pencegahan yang bisa diterapkan oleh kita semua. Pertama, menggunakan masker bila sedang sakit. Yang kedua, memantau perkembangan terkini COVID-19. Yang ketiga, menggunakan tisu saat batuk atau bersih. Yang keempat, menerapkan PHBS dan germas. PHBS itu adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat, yang artinya adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dan atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Dan germas singkatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah yaitu
suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan selanjutnya ada pula membatasi perjalanan dan secara tenang dan waspada. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.